Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niwayan Prengyasmiani SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 pada program pendidikan guru penggerak Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Unit kerja SMP Negeri 1 Gianyar di bawah bimbingan fasilitator Ibu Desa Ketut Cekerwangi SPD MPD dan pengajar praktek Ibu Nimade Susiawati SPD. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kesimpulan saya tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional adalah guru dalam perannya sebagai pemimpin pembelajaran akan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang 5 kompetensi sosial dan emosional, memiliki keterampilan yang lebih baik dalam berkomunikasi dan berkolaborasi, serta memiliki sikap yang peduli dalam memfasilitasi pembelajaran yang berpihak kepada anak demi terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Pertanyaan pemantik yang kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1 adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga menjadi manusia yang merdeka. Ki Hajar Dewantara juga menekankan adanya pendidikan budi pekerti yang seimbang, serta pendidikan haruslah berpusat pada anak. Hal ini tentunya sangat sesuai dengan konsep pembelajaran sosial dan emosional. Dengan mengintegrasikan dan membudayakan pembelajaran sosial dan emosional di dalam kelas dan sekolah, anak akan mampu untuk mengenali dan mengelola dirinya. Yang disebut kodrat alam, anak juga akan memiliki budi pekerti yang luhur, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang berpusat pada murid, aman dan nyaman. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 adalah, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.3 adalah, melalui PSE dan pendekatan inquiry apresiatif bagja, kita akan mampu untuk menggali nilai-nilai positif yang ada dalam diri siswa. Nilai-nilai positif yang tergali tersebut dapat kita jadikan sebagai sebuah visi yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya dalam sekolah. Pengejawantahan visi tersebut akan terwujud melalui pembelajaran sosial dan emosional yang kita laksanakan, sehingga akan membentuk profil pelajar Pancasila. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.4 adalah, melalui pembelajaran sosial dan emosional, baik guru maupun siswa akan mampu untuk menyadari dan mengontrol emosi maupun potensi diri mereka, sehingga akan mampu mendukung terciptanya budaya-budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Ketika budaya-budaya positif telah terwujud, maka tujuan pendidikan yakni menciptakan profil pelajar Pancasila pun akan terwujud.
Kaitan modul 2.2 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran sosial dan emosional dapat diintegrasikan ke dalam RPP pembelajaran berdiferensiasi dengan mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional sebagai penguatan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. A. Bagi murid-murid, B. Bagi rekan sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa penerapan pembelajaran sosial dan emosional hanya mencakup ruang lingkup di dalam keluarga dan komunitas saja, sehingga pembelajaran sosial dan emosional tidak perlu untuk diterapkan di kelas dan sekolah. Setelah mempelajari modul ini, ternyata penerapan pembelajaran sosial dan emosional bukan hanya mencakup ruang lingkup keluarga dan komunitas saja, namun diterapkan juga di dalam kelas dan sekolah. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan Trisentra atau Tripusat Pendidikan sebagai salah satu gagasan Ki Hajar Dewantara yang menerangkan bahwa pendidikan harus berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan kolaborasi dan gotong royong, keluarga, sekolah, dan komunitas bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan psikologis atau well-being murid-murid kita. Yang kedua, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, menerapkan praktek kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP, yaitu stop, take a deep breath, observe, dan process. Yang kedua, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah yakni pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Yang ketiga, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah perubahan bagi murid, yaitu yang pertama memberikan pengajaran eksplisit dengan memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang KSE dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid, dan penutupan yang optimistik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Kemudian, perubahan bagi rekan sejawat. Melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru.
Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Semoga bermanfaat. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.